Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Temperance, terus 8 cawan, The Chariot, The Sun, 5 pedang, 7 pedang, Justice, The Moon, dan temanya 8 pedang. Oke. Terus at the bottom of deck ada kartu 3 tongkat, ya, Three of Wands. Oke. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, 3 tongkat, yang melambangkan suatu bentuk kerja keras. Jadi artinya Virgo, untuk minggu ini ya, sebagian besar dari kalian mungkin lagi ingin bekerja keras nih. Untuk bekerja keras, untuk apa? Untuk mencapai sebuah target dan tujuan masing-masing. Jadi di sini kalian tuh ingin bekerja keras ekstra, ya, menginvestasikan seluruh waktu dan tenaga ke dalam usaha yang sedang kamu lakukan saat ini. Misalnya mungkin ada yang lagi kerja keras untuk mencari pekerjaan baru, ya, untuk mencari uang, bekerja keras untuk menyelesaikan masalah, untuk memperbaiki hubungan cinta, dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk minggu ini kalian tuh siap untuk bekerja keras, Virgo, ya. Oke, terus lihat di bawahnya ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian, ya. Jadi artinya memang beberapa dari kalian mungkin lagi menantikan suatu kabar berita yang sangat penting sekali untuk minggu ini. Misalnya mungkin ada yang lagi menantikan berita dari seseorang, ya, menantikan berita mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dengan kartu 3 tongkat, aku lihat kalian tuh siap untuk bekerja keras, ya, bekerja keras untuk mendapatkan berita dan informasi tersebut dengan dalam minggu ini, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 9 tongkat dan King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Oke, jadi ceritanya Virgo, akhir-akhir ini kalian tuh lagi berjuang sekali loh dengan kartu 9 tongkat. Berjuang untuk apa? Untuk mencapai ambisimu masing-masing. King of Wands. Jadi kalian tuh lagi punya semangat tinggi nih untuk memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Ini sudah kalian lakukan Virgo akhir-akhir ini, ya. Oke? Jadi intinya dengan kartu 3 tongkat, aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh siap untuk bekerja keras, ya. Bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, terus tema untuk bintang Virgo dalam minggu ini adalah kartu 8 pedang. Oke, dengan kartu 8 pedang sebagai tema utama, secara keseluruhan ya, untuk minggu ini bisa dikatakan memang sebagian besar dari kalian lagi punya beban pikiran. Ada suatu hal yang sedang kalian pikirkan secara terus-menerus. Mungkin sudah terjadi akhir-akhir ini dan masih terbawa energinya ke dalam minggu ini ya. Jadi hati-hati Virgo. Jadi mungkin misalnya kalian tuh lagi memikirkan seseorang ya, memikirkan keluarga di rumah, bisa juga mungkin lagi memikirkan soal pekerjaan, soal keuangan dan lain-lain. Jadi ceritanya memang ada suatu beban pikiran yang kalian pikirkan secara terus-menerus untuk minggu ini. Jadi perlu untuk selalu berpikir yang positif ya. Dibawa santai saja teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan ya. Dibawa santai, dibawa relax saja. Oke, soalnya dengan kartu 8 pedang aku lihat memang kalian tuh lagi terlalu khawatir. Hatinya tuh gelisah, nggak tenang, memikirkan suatu hal ya. Mungkin dikarenakan ada semacam faktor ketidakpastian yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Dan ingat di sini tadi ada kartu 3 tongkat. Jadi artinya untuk minggu ini Virgo, kalian tuh siap untuk bekerja keras. Untuk apa? Untuk segera menyelesaikan sumber kekhawatiran tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk reading kali ini, readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian. Untuk awal minggu dan di akhir minggu. Ya, oke, kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Temperance dan 8 cawan. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, jadi ceritanya Virgo, di awal minggu nanti, sebagian besar dari kalian mungkin akan mempertimbangkan sebuah rencana baru nih dengan kombinasi kedua kartu ini. Soalnya dengan kartu 8 cawan, di sini kalian tuh lagi fokus banget dengan masa depan, lagi memikirkan sebuah rencana baru yang akan kamu lakukan di masa-masa yang akan datang. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi
rencana nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, untuk buka usaha baru, ya, untuk mendekati seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya di awal minggu kalian tuh lebih fokus untuk menyusun rencana baru, 8 cawan, rencana mengenai masa depanmu sendiri. Dan di sini kalian tuh akan melakukannya dengan sangat pertimbangan sekali, temperance. Ya, jadi semuanya serba dipertimbangkan secara mendalam, teman-teman. Ya, dipertimbangkan. Misalnya mungkin kalian tuh akan mempertimbangkan resikonya seperti apa, pro kontranya seperti apa mengenai rencana yang akan kamu susun di awal minggu. Ya, akan tetapi ingat tema utamamu kartunya 8 pedang. Jadi artinya di awal minggu nanti mungkin kalian tuh lagi kurang pede hatinya, ya. Jadi hatinya itu lagi kurang pede ketika memikirkan rencana tersebut. Mungkin di sini kalian tuh kurang percaya diri apakah rencana tersebut bisa berhasil apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi memang perlu untuk selalu optimis, teman-teman, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 5 pedang dan 7 pedang. Jadi artinya memang beberapa dari kalian di awal minggu juga lagi akan menjalankan sebuah rencana. Mungkin rencana tersebut akan segera kamu jalankan juga di awal minggu. Beberapa dari kalian, 7 pedang ini, ya. Akan tetapi lihat di sebelahnya ada kartu 5 pedang. Jadi hati-hati, soalnya kartu ini melambangkan sebuah rintangan, sebuah kesulitan kecil. Jadi memang ada semacam kesulitan kecil yang akan datang menghampirimu ketika ingin menjalankan rencana tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi memang ada sebuah rintangan, ya, teman-teman, halangan ketika ingin bergerak maju ke depan di awal minggu. Jadi memang perlu untuk selalu bersabar. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu The Chariot dan The Sun. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer atau bisa juga dengan bintang Leo. Oke, jadi artinya Virgo, di akhir minggu nanti beberapa dari kalian mungkin akan berhenti sebentar untuk apa? Untuk mengatur ulang strategimu, mengatur ulang rencanamu, teman-teman. The Chariot. Jadi mungkin rencana tersebut sudah kamu lakukan akhir-akhir ini, mungkin masih gagal, ya. Jadi di akhir minggu kalian tuh ingin memperbaiki ulang rencana tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah faktor kejelasan baru nih yang telah kalian dapatkan akhir-akhir nih, The Sun, ya. Jadi kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk memperbaiki ulang rencanamu sendiri di akhir minggu nanti, ya. Jadi kira-kira seperti itu artinya. Oke, jadi apapun itu memang perlu untuk lebih bersabar, lakukan revisi, teman-teman, ya, perbaiki ulang rencanamu supaya kamu tuh lebih siap untuk melangkah maju ke depan di akhir minggu nanti, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Justice dan The Moon. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra. Oke, jadi ceritanya teman-teman di akhir minggu mungkin beberapa dari kalian akan mengalami periode ketidakpastian dengan kartu The Moon. Jadi hati-hati. Jadi walaupun memang ada semacam faktor kejelasan, ya, tadi dengan kartu The Sun, akan tetapi mungkin kejelasan tersebut tidak 100% akan kamu dapatkan. Jadi mungkin ada beberapa yang masih belum pasti. Soalnya di sini ada kartu The Moon. Kartu ini melambangkan ketidakpastian. Jadi ada suatu hal yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, Virgo. Yang nantinya justru akan membuatmu masih merasa bingung di akhir minggu. Misalnya mungkin ada semacam faktor ketidakjelasan, ya, ketidakpastian soal pekerjaan, soal karir, soal hubungan cinta, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kartu Justice, aku lihat di akhir minggu kalian tuh akan berusaha keras untuk memperoleh kejelasan tersebut. Dikarenakan kamu tuh akan melihat beberapa hal masih tidak pasti sifatnya. Jadi ada semacam unsur kejelasan yang akan kamu gali, ya. Misalnya mungkin kamu itu lagi ingin memperoleh kejelasan dari seseorang, ya, kejelasan mengenai suatu hal dan lain-lain, ya. Soalnya tema utama kalian juga kartunya 8 pedang. Jadi artinya di akhir minggu kalian tuh kepikiran terus, kepikiran dengan soal apa? Soal ketidakpastian yang akan kamu alami. Jadi kamu tuh lagi memikirkan bagaimana caranya agar bisa keluar dari sumber ketidakpastian tersebut di akhir minggu nanti, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk selalu bersabar, teman-teman. Soalnya memang di dalam minggu ini aku lihat ada beberapa hal yang sifatnya belum pasti, ya, dengan kartu The Moon. Apalagi di awal minggu kalian tuh akan mengalami semacam rintangan kecil dengan kartu 5 pedang ketika ingin menjalankan sebuah rencana penting, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk selalu kerja keras, 3 tongkat. Aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh mampu untuk selalu kerja keras untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing, ya. Jadi apapun itu memang selalu berpikir yang positif, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi di sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu ini, kartu Death, dan satunya lagi ini,
8 pedang. Oke, 8 pedang sampai muncul 2 kali di sini. Jadi cukup menarik energinya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya, kartu Death. Oke, jadi untuk segi percintaan teman-teman, aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh jelas banget ingin berubah ya, kartu Death. Kartu ini melambangkan transformasi dan perubahan. Oke, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya, untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk berubah. Misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki diri ya, memperbaiki rencana, mungkin ada rencana yang perlu diperbaiki ulang. Apalagi di sini ada kartu The Chariot tadi ya, di akhir minggu kalian tuh lagi ingin memperbaiki ulang rencanamu sendiri ketika ingin mendekati seseorang ya, kartu Death. Jadi ada sebuah rencana yang ingin kamu perbaiki dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan orang tersebut. Ya, soalnya tema utamamu kartunya 8 pedang loh. Jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi kepikiran terus ya, memikirkan bagaimana caranya agar bisa mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin beberapa dari kalian masih mengalami kegagalan akhir-akhir ini. Jadi untuk minggu ini masih kepikiran terus teman-teman, memikirkan bagaimana caranya agar berhasil mendapatkan cinta dari seseorang yang kamu sukai ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu Death aku lihat memang ada sebuah perubahan yang ingin kamu lakukan dalam hubungan di antara kalian berdua. Misalnya mungkin di sini kalian tuh sengaja mengubah cara ketika berkomunikasi dengan pasangan ya, mengubah cara ataupun taktikmu ketika ingin merayu dan membujuk dia. Jadi ada sebuah cara-cara yang ingin kamu ubah sendiri, Scorpio, bagi yang lagi couple untuk minggu ini ya, dengan tujuan agar lebih berhasil ketika mendekati dia ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 8 pedang. Jadi artinya memang untuk minggu ini bagi yang lagi couple ya, kalian tuh lagi memikirkan, berpikir keras, kepikiran terus dengan hubungan di antara kalian berdua. Jadi kalian tuh lagi kepikiran bagaimana caranya untuk lebih berhasil memperbaiki hubungan ya, ataupun menjaga hubungan tersebut ya. Sesuai dengan tema utamamu juga kartunya 8 pedang. Jadi untuk minggu ini sepertinya memang banyak beban pikiran yang sedang kalian pikirkan secara terus-menerus dalam hubungan cinta ya. Jadi apapun itu memang kalau perlu selalu berpikiran positif dan selalu bersabar ya. Oke, teman-teman, kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.